Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas B akan menjelaskan program CSR yang kami rancang yang berjudul Vicom Beach Cleanup FBC. Sebelumnya, kami rancang program CSR kami dengan logical frameworks yang terdiri dari goal, purpose, outputs, activities, dan inputs. Goals kami adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan kelestariannya, khususnya Pantai Ria Kenjeran yang menjadi tempat penampungan sampah plastik yang menyebabkan air menjadi kotor, berwarna hitam, dan bibir pantai tidak enak dipandang. Dengan kesadaran dari diri sendiri dan dimulai dari diri sendiri akan memberikan dampak baik untuk diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, dan bumi. Nah, untuk apa sih kegiatan ini? Tujuan kami membuat kegiatan ini adalah: pertama, ikut mengurangi jumlah sampah plastik di daerah pantai Surabaya. Kedua, mengajak generasi muda untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan untuk kepentingan sekarang dan masa depan. Ketiga, mengubah mindset untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, menjaga ekosistem pantai. Nah, keluaran yang kami harapkan dengan generasi muda sekarang bergerak untuk tidak membuang sampah, khususnya di pantai, dapat memberikan dampak baik di masa depan dan berkelanjutan. Memulai dengan membuang sampah pada fasilitas pembuangan sampah sehingga keadaan pantai menjadi lebih bersih. Kegiatan FBC ini mau ngapain aja sih? Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 28 Agustus 2020 pukul 6 pagi WIB hingga selesai. Melakukan kegiatan membersihkan Pantai Ria Kenjeran Surabaya dengan mengumpulkan sampah plastik sebanyak-banyaknya yang dikumpulkan pada keranjang sampah ramah lingkungan dan memberikan 10 fasilitas pembuangan sampah di berbagai titik pantai. Mahasiswa baru Vicom 2020 akan terbagi menjadi 10 kelompok dengan 7 anggota masing-masing. Masing-masing kelompok akan diberikan 2 keranjang sampah ramah lingkungan dan 1 fasilitas pembuangan sampah. Selanjutnya ada rundown kegiatan FBC. Yang pertama, jam 6 hingga jam 6.30 berkumpul di UC Plaza. Selanjutnya melakukan absensi selama 30 menit. Kemudian melakukan perjalanan ke Pantai Ria Kenjeran selama 1 jam 45 menit. Setelah sampai di Pantai Ria Kenjeran akan melakukan briefing kegiatan selama 15 menit. Jam 9 sampai jam 11 merupakan puncak acara di mana melakukan pembersihan pantai. Setelah melakukan pembersihan pantai akan ada kegiatan snack dengan bekal sendiri. Kemudian jam 11.30 hingga 12.15 melakukan perjalanan balik ke UC. Jadi sekarang kita bakalan bahas tentang input dari kegiatan itu sendiri. Jadi kegiatan ini tuh bakalan melibatkan 70 orang mahasiswa Vicom baru tahun 2020 dan 10 orang panitia SU Vicom sebagai pendamping dalam kegiatan. Oh ya teman-teman, nggak cuman itu, jadi kegiatan ini juga punya barang-barang wajib yang harus dibawa untuk menyukseskan kegiatan ini. Jadi kita bakalan butuh tempat sampah yang ramah lingkungan untuk bantu kita memungut sampah yang ada di sekitar Pantai Kenjeran, dan bak sampah atau tempat sampah besar untuk kita sumbangkan atau kita berikan ke sekitar Pantai Kenjeran untuk menambah jumlah dari bak sampah yang telah ada di sana. Nah, untuk input biayanya sendiri, ini bakalan aku jelasin. Di sini kita butuh 3 bus, yang mana satu busnya itu 1,5 juta. Jadi dikali 3, 4.500.000. Untuk keranjang sampahnya sendiri kita butuh 25, jadi dikali 100.000 satunya, jadi 2.500.000. Biaya parkirnya untuk 3 bus 60.000, dan air galonnya kita butuh 3 air galon, yaitu 60.000. Jadi totalnya adalah 7.120.000. Dengan rincian dana yang kita anggarkan untuk membiayai kegiatan ini adalah dana dari Prodi sebesar 2.500.000, kas SU Vicom sebesar 2.400.000, penggalangan dana melalui bazar yang ditargetkan 3 juta. Jadi totalnya ada 7.900.000. Jadi cukup untuk mendanai kegiatan kami ini. Kita bakalan bahas tentang rancangan kegiatan. Jadi rancangan kegiatan ini adalah kegiatan yang tujuannya untuk memonitoring kegiatan inti yang sudah kita lakukan sebelumnya di Pantai Kenjeran. Adapun tujuannya sendiri untuk meninjau ulang apakah kegiatan yang sudah dilakukan sudah memberikan perubahan terhadap lingkungan ataupun masyarakat. Nah, kita berharap juga outputnya ini adalah masyarakat sekitar sadar akan lingkungan dan kebersihan lingkungan, sehingga akan lebih menjaga kebersihan pantai
dan akan menjadi kegiatan yang berlanjut gitu loh. Dan selanjutnya untuk kuantitasnya sendiri akan melibatkan 10 orang mahasiswa UC-Vkom atau mahasiswa SU-nya bakalan datang ke Pantai Kenjeran dan akan mewawancarai 75 orang partisipan di sana, menanyakan apakah kegiatan ini berlanjut atau tidak. Jadi 10 orang ini bakalan dibagi menjadi 5 tim, yang satu timnya berisi 2 orang yang akan mewawancarai 15 orang. Jadi satu tim masing-masing akan mewawancarai 15 orang dan menanyakan serta mengamati lingkungan dari sisi kejernihan air pantai serta jumlah sampah yang ada di sekitar pantai. Adapun rencana dari kegiatan ini akan dilaksanakan pada 27 September 2020 dengan rundown yang telah tertulis. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang kapasitas monitoring dan evaluasi. Di sini terdiri dari 3 poin, yaitu identifikasi sumber manusia, identifikasi keuangan, dan persyaratan. Jadi yang pertama, dimulai dari identifikasi sumber manusia, terdiri dari panitia SU-Vkom berjumlah 10 orang yang akan melibatkan atau mewawancarai masyarakat sekitar sebanyak 75 orang. Setelah itu, untuk identifikasi keuangan akan menghabiskan uang bensin, kertas HVS, pulpen, 1 box berisi 12 piece, biaya parkir untuk 2 mobil. Setelah itu adalah persyaratannya. Yang pertama adalah jumlah plastik sudah menurun, yang kedua adalah masyarakat membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga adalah fasilitas tempat sampah digunakan dengan baik, dan yang keempat adalah kualitas air semakin membaik. Rencana pengumpulan dan analisis data, kami mengambil dari 2 sumber. Sumber pertama berasal dari beritagar.id yang berisi bahwa Indonesia itu peduli sampah tapi nihil aksinya. Yang kedua, kami mengambil dari sumber surya.co.id yang berisi Pantai Ria Kenjeran itu sangat kotor dan juga banyak sampah. Jadi kami memiliki rencana dan anggaran seperti berikut. Biaya yang kami butuhkan itu totalnya 345.000 yang jika diuraikan sebagai berikut. Uang bensin itu 150.000, kami memakai 2 kendaraan, jadi totalnya 300.000. Kertas HVS itu seharga Rp150 dikali 50 piece, jadi total harganya 7.500. Pulpen 1 box yang berisi 12 piece seharga 17.500, dan juga biaya parkir 10.000 dikali 2 kendaraan yang totalnya 20.000. Terus kami diberikan dana 780.000. Total sisa dananya itu adalah 435.000. Sisa dananya akan kita gunakan sebagai kas untuk kegiatan FBC selanjutnya. Laporan dan umpan balik. Menurut laporan kegiatan LPJ kepada Ketua Panitia oleh dengan format laporan sesuai standar, umpan balik yang diterima melalui masyarakat sekitar yang merasakan dengan melakukan survei kembali ke lokasi setelah 1 bulannya berjalan dengan metode mewawancarai 75 orang di berbagai lokasi. Terus ada juga pertanyaan monitoring yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah purpose. Apakah mahasiswa telah sadar untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan? Yang kedua ada juga outputs. Apakah setelah kegiatan ini masyarakat yang berada di Pantai Kenjeran menjaga lingkungannya dengan membuang sampah pada tempatnya? Yang ketiga ada activities. Apakah setelah disediakan fasilitas pembuangan sampah di daerah pantai tersebut membuat sampah plastik di daerah tersebut itu berkurang, dan maksimalkah juga pengadaan fasilitas tersebut? Terus yang keempat ada inputs. Apakah kegiatan ini berdampak jangka panjang bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti mahasiswa, SU, dan masyarakat atau keadaan Pantai Kenjeran? Terus kami juga ada memiliki pertanyaan evaluasi yang diberikan setelah mengikuti kegiatan yang kami adakan. Yang pertama adanya impact. Apakah pantai yang kita bersihkan akan tetap bersih untuk kedepannya? Yang kedua adanya efektivitas. Ya, pertanyaannya bersih berikut. Bagaimana cara menjaga pantai tetap bersih? Yang ketiga ada efisiensi. Apakah alat yang diberikan sudah cukup untuk membersihkan pantai tersebut? Yang keempat ada juga keberlanjutan. Apakah akan tetap mengikuti kegiatan ini jika diberlakukan lagi? Yang kelima ada relevansi yang berisi apakah kegiatan ini konsisten dengan kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.